kecepatan yang baik sekali. Oh, kosong Ivar. Ivar pemirsa dan ini dia. Sebuah serangan yang sangat cepat dilakukan. Bagaimana Ivar memberikan sebuah cutback dan Yakob. Setelah kekalahan di Australia kemarin, para fans di tanah air mulai ramai meminta perubahan. Banyak yang berharap supaya untuk sementara waktu, kendali tim dipegang oleh Coach Alex Pastor saat melawan Bahrain. Kepercayaan publik terhadap Alex Pastor jauh lebih besar, terutama karena rekam jejaknya yang cukup ciamik dalam meramu strategi. Pengalamannya menangani tim-tim papan bawah di Liga Belanda, dan sukses membawa mereka bersaing ke level yang lebih tinggi, membuatnya dianggap lebih kompeten. Menjelang laga melawan Bahrain, Alex Pastor sudah menyiapkan strategi yang lebih matang. Kali ini, dia nggak bakal gegabah seperti yang terjadi saat melawan Australia. Perubahan taktik yang diterapkan timnas Indonesia jelas bikin Bahrain kelimpungan. Selain harus menghadapi tekanan dari lebih dari 70.000 supporter di GBK, mereka juga bakal dikejutkan dengan pendekatan baru yang diterapkan oleh Alex Pastor dan anak-anak asuhnya. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya. Menariknya, Bahrain belakangan ini seolah jadi musuh bersama bagi publik Indonesia. Semuanya berawal dari momen ketika timnas Indonesia merasa dicurangi saat bertanding di kandang Bahrain beberapa bulan lalu. Kejadian kontroversial yang terjadi pada November itu bahkan masih terasa dampaknya hingga sekarang. Belum lagi tingkah laku federasi dan para pemainnya yang sering bikin geleng-geleng kepala. Nggak cuma itu, supporter Bahrain juga punya kelakuan yang gak kalah unik sebelum bertandang ke Indonesia. Bahrain bahkan sempat mengirim perwakilan untuk bertemu dengan Pak Erick Thohir, meminta jaminan keamanan selama berada di Jakarta. Akibatnya, saat tiba di Indonesia, mereka langsung mendapat pengawalan super ketat dari bandara hingga ke hotel tempat mereka menginap. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya nama kita tercipta. Sementara itu, jelang duel melawan Bahrain, timnas Indonesia diprediksi bakal melakukan banyak perubahan, terutama di sektor tengah dan belakang. Soalnya, saat melawan Australia kemarin, pertahanan Indonesia benar-benar berantakan karena terlalu berani bermain di setengah lapangan. Akibatnya, mereka sering kewalahan menghadapi serangan balik cepat dari pemain Australia. Bahkan, Elskena Jackson-Irwine sempat menyebut kalau lini tengah timnas punya terlalu banyak celah yang mudah ditembus. Hasilnya, Indonesia akhirnya kebobolan gol dengan cukup mudah di laga tersebut. Melihat situasi ini, Alex Pastor yang kabarnya akan mengambil alih tim untuk sementara waktu, sudah menyiapkan beberapa nama untuk turun sebagai starter melawan Bahrain. Salah satu nama yang hampir pasti dimainkan adalah Emil Audero, ditambah dengan Joy Pelupesi. Secara fisik dan mental, keduanya tampak lebih siap dibanding pemain lainnya. Apalagi karena mereka tidak dimainkan sama sekali dalam pertandingan sebelumnya. Begitu tiba di Jakarta, Emil langsung menjalani sesi latihan bareng Hernando Ari, yang semakin menguatkan dugaan kalau dia bakal turun di laga melawan Bahrain pada hari Selasa. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Saat pertandingan melawan Australia, ada satu momen menarik yang bikin para fans makin yakin
kalau Alex Pastor adalah sosok yang tepat buat timnas Indonesia. Dalam sebuah tayangan video yang viral, terlihat bagaimana Pastor langsung turun tangan memberikan instruksi kepada Marcelino Ferdinand. Nggak seperti pelatih lain yang cuma duduk diam di bench, Pastor lebih suka aktif berkomunikasi dengan pemain di lapangan. Kejadian ini pun langsung menuai banyak reaksi dari fans Indonesia yang udah mulai gerah dengan Patrick Kluivert. Mereka menilai bahwa Pastor punya kepemimpinan yang lebih tegas dan taktik yang lebih jelas. Nggak heran kalau kemudian muncul banyak desakan agar dia mengambil alih skuad Garuda saat menghadapi Bahrain nanti. Dari segi pengalaman, Alex Pastor jelas punya keunggulan. Dia bukan cuma sekadar pelatih biasa, tapi punya track record yang cukup meyakinkan. Selama ini, Pastor dikenal sebagai sosok yang mampu mengubah tim-tim gurem di Belanda menjadi kekuatan baru yang bisa bersaing di Liga Utama. Dengan kemampuan seperti itu, wajar kalau banyak yang percaya dia bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Cahaya juara takkan pernah pudar, kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor udah tegas bilang kalau total football bukan gaya yang cocok buat tim Garuda. Alasannya jelas, strategi ini butuh pemain kelas dunia yang bisa main di banyak posisi dengan fleksibilitas tinggi. Sementara itu, pemain Indonesia saat ini lebih nyaman dengan pola permainan berbasis posisi positional play ketimbang model permainan menyerang total seperti yang diterapkan di Belanda. Buat Pastor, lebih masuk akal kalau Indonesia menerapkan gaya bermain ala Italia yang lebih mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat mirip dengan yang dulu diterapkan Shin Tae-yong. Tapi di sisi lain, banyak fans yang masih ngotot pengen lihat timnas main ala Manchester City dengan total football. Sayangnya, mereka kadang lupa kalau kualitas pemain kita belum sampai ke level itu. Kalau dipikir-pikir, Pastor dan Patrick Kluivert ini kayak dua kutub yang berlawanan. Gaya main dan filosofi mereka beda jauh. Makanya nggak heran kalau kelihatannya mereka kurang cocok bekerja sama. Tapi mau gimana lagi, keputusan tetap ada di tangan head coach. Meski begitu, jelang laga melawan Bahrain nanti, banyak suara dari fans yang mendesak agar Pastor diberi kesempatan jadi pelatih kepala sementara. Mereka percaya kalau semua strategi diserahkan ke Pastor, peluang Indonesia buat menang di laga 25 Maret nanti bakal lebih besar. Semua berharap di pertandingan itu, Garuda bisa mengunci 3 poin penuh. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Justin Hubner udah nggak sabar buat ngelawan Bahrain. Pertandingan nanti diprediksi bakal berlangsung dengan intensitas tinggi. Menurut Hubner, laga ini adalah kesempatan emas buat nunjukin seberapa tangguh Indonesia. Apalagi main di GBK yang bakal penuh sorakan supporter. Dia juga masih ingat banget pertemuan pertama di markas Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Hubner bersumpah nggak bakal ngelupain momen itu dan siap memberikan segalanya buat pertandingan ini. Kami akan tunjukkan siapa Indonesia saat laga di Jakarta, tegasnya. Sayangnya, dia nggak bisa tampil lawan Australia kemarin. Tapi justru itu bikin semangatnya makin membara. Saat melawan Australia, dia cuma bisa duduk di bangku penonton sambil gregetan. Dan sekarang, semua amarah itu bakal dia lampiaskan ke Bahrain. Bisa dibilang, mode preman Jusa udah resmi diaktifkan. Bahrain makin dibuat pusing. PSSI punya rencana besar dengan mengganti Patrick Kluivert dan menunjuk Alex Pastor
untuk sementara waktu. Strategi yang udah mereka analisis sebelumnya jadi kacau karena perubahan taktik ini. Timnas Indonesia bakal tampil beda di GBK nanti, dengan skema permainan yang lebih segar dan penuh kejutan. Ini bukan sekadar laga biasa, tapi pertaruhan harga diri. Kemenangan jadi harga mati, apalagi bisa jadi kado spesial buat seluruh rakyat Indonesia di momen Idul Fitri. Kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita Terlepas dari segalanya, semoga kepemimpinan Alex Pastor membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Belajar dari laga sebelumnya, timnas harus lebih pragmatis, yang penting gol dan kemenangan. Mau skor 1-0, 2-0, atau 3-0, nggak masalah, yang penting menang. Titik. Kemenangan sampai